Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Agus Dwianto, guru SMP Negeri 1 Baturetno, Kabupaten Wonogiri, calon guru penggerak angkatan 7, memaparkan mengenai rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja sebagai demonstrasi kontekstual modul 1.3 Pendidikan Guru Penggerak. Melalui pendidikan guru penggerak, setiap calon guru penggerak dibimbing untuk bisa membuat visi yang ingin diraih di masa depan. Visi menggambarkan impian yang ingin dicapai oleh setiap guru penggerak di waktu yang akan datang. Visi guru penggerak yang saya tuliskan adalah menjadi guru yang aktif, kreatif, inovatif, kolaboratif, reflektif, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia untuk mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Saat ini zaman telah berubah, cara mendidik juga harus berubah. Guru harus membimbing murid untuk siap menghadapi tantangan abad 21. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilakukan langkah strategis, yaitu melalui teknik ATAP yang meliputi A, yaitu awal atau asset. Harus dilakukan identifikasi terhadap kekuatan atau aset yang telah dimiliki. Kemudian yang kedua adalah T, tantangan. Kita harus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan visi. Yang ketiga adalah A atau aksi, yaitu kita harus merumuskan kontribusi yang dapat dilakukan. Dan terakhir P, pembelajaran, adalah pembelajaran atau kebiasaan yang nantinya kita harapkan. Kekuatan atau aset yang teridentifikasi, yang pertama adalah kualifikasi pendidikan pasca sarjana yang mendukung dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, banyaknya sumber belajar mengenai model-model pembelajaran terkini. Yang ketiga, tersedianya platform Merdeka Mengajar sebagai referensi implementasi kurikulum. Dan yang keempat adalah tersedianya berbagai komunitas praktisi sebagai wadah kolaborasi. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yang pertama adalah learning loss pasca pandemi COVID-19 yang saat ini dirasakan pada diri murid kita. Dan yang kedua adalah keengganan guru untuk melaksanakan pembelajaran aktif. Kontribusi yang dapat dilakukan melalui aksi nyata adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menggunakan model pembelajaran aktif sesuai tuntutan abad 21. Pembelajaran atau kebiasaan yang diharapkan adalah terlaksananya pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menggunakan model pembelajaran aktif sesuai tuntutan abad 21. Dari teknik ATAP ini, maka kemudian prakarsa perubahan yang diinginkan yaitu adalah mewujudkan murid yang mandiri dan kreatif melalui penerapan model pembelajaran aktif sesuai tuntutan abad 21. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan ini perlu dilakukan langkah demi langkah nyata yang secara urut dan sistematis dituliskan dalam kanvas Bagja, yaitu adalah B, buat pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A adalah atur eksekusi. Pada tahap buat pertanyaan utama ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mewujudkan murid yang mandiri dan kreatif melalui penerapan model pembelajaran aktif sesuai tuntutan abad 21. Tindakan yang dapat dilakukan pada tahap buat pertanyaan ini adalah berkolaborasi dengan rekan-rekan MGMP sekolah untuk merencanakan penerapan model pembelajaran aktif sesuai tuntutan abad 21. Pada tahap ambil pelajaran, pertanyaan yang dituliskan adalah apa pengetahuan yang dimiliki guru mengenai model pembelajaran aktif, siapa saja pihak yang bisa berkolaborasi melaksanakan model pembelajaran aktif,
Dan yang ketiga adalah keahlian apa yang dimiliki guru untuk melaksanakan model pembelajaran aktif. Tindakan yang dapat dilakukan pada tahap ambil pelajaran adalah mengidentifikasi pengetahuan yang dimiliki guru mengenai model-model pembelajaran aktif. Yang kedua, melakukan diskusi di MGMP sekolah. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi keahlian yang dimiliki guru untuk melaksanakan model pembelajaran aktif. Pada tahap gali mimpi, pertanyaan yang muncul adalah situasi pembelajaran seperti apa yang ingin diwujudkan, kebiasaan baru apa dari diri murid yang akan terbentuk nantinya, dan tindakan yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah menentukan target capaian pembelajaran yang ingin didapatkan, dan yang kedua adalah mengidentifikasi keterampilan abad 21 yang ingin diwujudkan dari diri setiap murid. Pada tahap jabarkan rencana, pertanyaan yang disusun adalah 1. Apa langkah awal untuk menerapkan model pembelajaran aktif? Kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan model pembelajaran aktif? 3. Apa saja tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk mewujudkan model pembelajaran aktif? Yang keempat adalah bagaimana mengukur capaian penerapan model pembelajaran aktif? Dan yang kelima adalah apa terobosan yang dapat dilakukan untuk mempercepat capaian model pembelajaran aktif. Tindakan yang dapat dilakukan adalah menyusun daftar langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan penerapan model pembelajaran aktif sesuai tuntutan abad 21. Yang kedua, menentukan tahapan dan waktu untuk mewujudkan penerapan model pembelajaran aktif sesuai tuntutan abad 21. Yang ketiga, menentukan parameter keberhasilan penerapan model pembelajaran aktif sesuai tuntutan abad 21. Dan yang keempat adalah menginventaris terobosan yang dapat dilakukan untuk percepatan penerapan model pembelajaran aktif sesuai tuntutan abad 21. Pada tahap atur eksekusi, pertanyaan yang disusun adalah siapa yang bisa memantau dan mengarahkan program ini, siapa saja yang bisa dilibatkan untuk mewujudkan program ini, kapan langkah nyata untuk mewujudkan program ini bisa dimulai, dan yang terakhir adalah bagaimana mencatat kemajuan untuk mewujudkan program ini. Tindakan yang harus dilakukan adalah menentukan kolaborator sekaligus pemantau pembelajaran. Yang kedua adalah merancang skenario dan timeline pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah merumuskan langkah evaluasi. Demikian prakarsa perubahan yang disusun, semoga dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga bermanfaat.